Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat yang bekerja pada enzim fluorouracil ya. Fluorouracil adalah agen kemoterapi yang termasuk di dalam golongan antimetabolit atau antineoplastik. Nah, fluorouracil adalah regimen standar yang digunakan dalam terapi tumor padat multiple seperti kanker payudara dan keganasan pada saluran pencernaan yang lain, seperti kanker nasofaring, lambung, usus besar, rektum, dan pankreas. Nah, fluorouracil bekerja secara antagonis dengan timin terhadap aktivitas enzim timidilat sintetase, sehingga menghambat pembentukan DNA dari sel-sel kanker dan dapat membunuh sel-sel tersebut. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang fluorouracil, bagaimana dia bisa bekerja dalam tubuh, kita bahas dulu penyakit kanker. Nah, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh. Nah, pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang seluruh bagian tubuh manusia. Nah, tubuh kita itu secara teratur memproduksi sel-sel baru yang berguna untuk pertumbuhan dan menggantikan sel yang rusak atau yang sakit. Nah, secara normal sel tumbuh itu dan berkembang dengan cara yang tetap. Namun ada pula yang pertumbuhannya itu tidak terkontrol. Nah, yang kemudian tampak menjadi benjolan yang biasa disebut tumor. Nah, tumor itu terdiri dari dua jenis. Nah, seperti yang kita tahu ada yang namanya tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu timbul ketika terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak melewati batas jaringan, dan dia itu tumbuhnya secara lambat dan bersimpai. Nah, tapi dia itu memiliki selaput pembungkus sehingga dia itu mudah dioperasi dan diangkat. Nah, sedangkan tumor ganas atau yang biasa disebut kanker adalah pertumbuhan sel abnormal yang tumbuhnya itu cepat dan tidak bersimpai, dan tumbuhnya menyusup ke bagian yang lain melalui pembuluh getah bening. Nah, biasanya pada pasien kanker, komplikasi yang sering timbul adalah infeksi, yaitu biasanya terjadi pada pengidap kanker stadium lanjut. Nah, infeksi ini terjadi akibat kekurangan protein atau zat gizi lainnya, serta penekanan sistem imun yang sering terjadi setelah pengobatan konvensional. Bagaimana cara kerja obat fluorouracil tadi di dalam tubuh kita sehingga dia dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker atau dapat merusak sel kanker. Nah, di sini 5 fluorouracil bisa dilihat dari skema ini. 5 fluorouracil itu sebenarnya mau diubah menjadi 3 metabolit aktif yang utama, yaitu fluorodeoxyridin monoposfat atau FDUMP. Nah, yang kedua itu fluorodeoxyridin trifosfat atau FDUTP. Nah, yang ini. Terus dia mau diubah menjadi fluorodidin trifosfat atau FUTP. Nah, yang ini. Nah, mekanismenya itu terjadi ketika ini aktivasi dari 5 fluorouracil ini itu dikonversi menjadi fluoridin monoposfat atau FUMP. Nah, baik secara langsung oleh orotet fosforibosil transferase atau OPRT, atau secara tidak langsung melalui fluoridin yaitu atau FUR. Nah, yaitu melalui aksi sekuensial uridin fosforilase atau UP dan uridin kinase atau UK. Nah, FUMP ini kemudian difosforilasi menjadi fluoridin difosfat atau FDUP atau FUDP. Nah, yang selanjutnya dapat difosforilasi menjadi metabolit aktif fluoridin trifosfat atau FUTP. Nah, atau diubah menjadi fluorodeoxyridin difosfat atau FDUDP oleh ribonukleotida reduktase atau RR. Nah, gantinya FDUDP ini dapat difosforilasi atau didesforilasi untuk menghasilkan masing-masing metabolit aktif FDUTP dan FDUMP.
Nah, jalur aktivasi alternatif melibatkan konversi katalis timidin fosforilase dari 5-FU menjadi fluorodeoxiridin atau FUDR yang kemudian difosforilasi oleh timidin kinase atau TK yang menjadi inhibitor atau penghambat timidilat sintase atau TS. Nah, FDUMP. Ya, konversi yang dimediasi dari dihidropyrimidin dehidrogenase atau DPD dari 5-fluororasil menjadi dihidrofluororasil atau DHFU. Nah, di mana ini adalah langkah pembatas laju katabolisme dari 5-fluororasil dalam sel normal dan tumor. Nah, setelah itu sel-sel kanker dapat dihambat atau dapat dihentikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, baik dari cara penyampaian saya. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman, bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.